Halo sobat-sobat guru semua, peserta PPG Guru. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang pengerjaan tugas atau tagihan 1G refleksi pembelajaran tentang identifikasi masalah. Di mana tugas yang ini itu harus kita kerjakan setelah selesai semua rangkaian pendalaman materi 1 tentang identifikasi masalah. Nah, kita bisa mengisi yang tugas yang akhir ini setelah semua tugasnya itu dari yang atas sampai bawah ini semuanya sudah tercentang berwarna hijau. Kalau belum tercentang berwarna hijau atau kita belum melakukan tugas ataupun kegiatan yang sebelumnya, maka kita tidak bisa untuk melakukan tagihan yang terakhir. Namun di sini sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan juga ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari sobat-sobat guru semua tentang aplikasi LMS itu sendiri. Nah, mungkin di sini sobat-sobat semua, di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan ini adalah kepesertaan kita di dalam kelas LMS. Kalau kita kelas 1, kelas 2 dalam jurusan kita. Nah, di sini adalah semua daftar dari nama-nama teman kita satu kelas pada kegiatan PPG dalam LMS itu sendiri. Nah, kemudian yang ini adalah kursus atau kompetensi kursus kita. Jadi ini masih kosong, belum terisi apa-apa. Kemudian di sini, nah ini adalah kolom nilai kita dalam kegiatan LMS, tapi di sini masih dikatakan tidak dapat melihat nilai atau informasi selanjutnya mengenai galat ini. Jadi ini belum terlihat karena belum ada penilaian dari dosen di dalam LMS itu sendiri. Kemudian kalau pendahuluan dengan pendalaman materi ini adalah tampilan utama dari LMS itu sendiri. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang ini. Ada tulisan dashboard. Nah, tulisan dashboard yang ini. Nah, ini adalah dashboard ini adalah layar utama tentang semua kegiatan kita. Nah, kita bisa melihat di sini, ya. Ini adalah kolom dari kursus kita, dan ini adalah gambaran kursus. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama untuk sobat-sobat guru semua terkait dengan LMS pada kegiatan PPG ini. Karena di dalam ini kita bisa melihat sudah berapa persenkah kira-kira kita melakukan kegiatan di LMS itu sendiri. Nah, kebetulan di sini saya punya LMS-nya itu baru 14% yang sudah terselesaikan. Nanti setelah saya masuk ke kegiatan berikutnya, nanti sini akan bertambah dan bertambah sehingga nanti isinya bisa penuh. Nah, kemudian sini juga ada beranda situs. Kemudian ini adalah kalender, kita bisa melihat kegiatan-kegiatan kita berdasarkan tanggal yang ada ini. Nah, terkait dengan yang tadi yang ingin saya sampaikan dalam pengisian kolom yang terakhir ini di dalam pendalaman materi tadi. Nah, yang ini tentang identifikasi masalah tadi yang di bawah ini. Nah, ini kita akan melakukan isi bersama atau apa yang harus kita isikan di sini karena ini merupakan tagihan yang terakhir untuk materi tentang identifikasi masalah atau tugas yang terakhir yang harus kita isikan di sini. Karena kalau kita tidak mengisikan yang 1G refleksi pembelajaran atau identifikasi masalah ini, sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Karena tugas ini biasanya hanya diberikan batas waktu pukul 24.00, karena untuk hari berikutnya kita harus masuk di tugas yang ini. Jadi jangan sampai kita tidak mengerjakan tugas terakhir di LMS yang 1G refleksi pembelajaran identifikasi masalah ini. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum lanjut, mohon sobat-sobat guru semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda terus bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel saya terkait secara khusus untuk kegiatan PPG Guru dalam aplikasi LMS yang seperti ini. Dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar serta sukai video ini dan bagikan video ini dengan sesama rekan yang sedang mengikuti kegiatan PPG. Oke, kita tekan yang tulisan 1G refleksi pembelajaran identifikasi masalah ini. Karena di sini diminta lakukan atau selesaikan aktivitas. Nah, kita tekan. Kemudian di sini
ini adalah khusus untuk kita. Di sini sebenarnya sudah tertulis ada perintahnya. Dalam perintah ini kita diminta untuk meninjau ulang keseluruhan proses pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, apa yang diminta kita tulis di sini ada 4 pertanyaannya. Nah, yang pertama ini kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini, dan upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, dan upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Nah, kita siapkan dulu pertanyaan ini, terus kita masuk pada tulisan new blog post. Ini kita tekan. Nah, setelah itu, maka tampilan di LMS-nya akan seperti ini. Nah, ada pertanyaan yang tadi, langsung saja kita isi di new blog post ini, di bagian title ini jangan lupa kita tuliskan nama kita seperti pengisian-pengisian tagihan-tagihan yang sebelumnya. Kemudian di sini, ini adalah hasil refleksi kita dalam pembelajaran tentang identifikasi masalah. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, saya sudah menyiapkannya itu di dalam Word sendiri, jadi di sini nanti saya tinggal copy pastekan. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini tinggal saya copy paste. Nah, kemudian saya pindahkan, pastekan di sini. Nah, ini adalah yang saya sampaikan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tersimpan. Dan ini kita kosongkan saja. Ini kita abaikan saja. Dan di sini ada diminta sebenarnya untuk mengupload suatu berkas. Ada kolom untuk mengupload berkas ini. Cuman berdasarkan pertanyaan ataupun yang disampaikan oleh admin dosen atau di dalam LMS itu sendiri, itu mengatakan bahwa ini bisa diabaikan saja, jadi tidak perlu untuk disimpan berkas di sini karena memang tidak ada keterangan tentang berkas yang harus kita simpan di sini. Jadi kita abaikan saja. Intinya kita sudah menjawab ada 4 pertanyaan yang sudah kita isikan berkaitan dengan refleksi yang harus kita tuliskan di dalam blog post itu sendiri. Nah, jika kita sudah menjawabnya seperti ini, sudah kita tulis apa yang diminta sesuai dengan pertanyaan yang ada. Setelah itu langsung saja di sini kita tekan tulisan add post. Langsung kita tekan. Nah, maka di sini secara otomatis kita sudah melihat apa yang kita tuliskan dalam refleksi ini. Di sini sudah ada tertulis 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Nah, setelah itu kita kembali ke back lagi dan kita scroll sampai ke bawah. Nah, maka ini juga sudah tertulis selesai. Ini adalah tagihan yang terakhir di identifikasi masalah. Nah, kita bisa ngecek di dashboard yang tadi awalnya itu hanya 14%. Maka di bawahnya di sini sudah bertambah menjadi 15%. Nah, sudah 15%, yang tadi awalnya 14 sudah menjadi 15%. Oke, sobat-sobat semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua.